Baik, jika tadi kita menambahkan dengan cara menggunakan line numbers atau garis bilangan, sekarang let's try addition use arrange summation way. Kita akan menambahkan dua buah bilangan menggunakan arrange summation. Itu adalah penjumlahan susun. Tadi ini digunakan jika kita menemukan atau mau menjumlahkan dua buah bilangan dengan nilai yang besar. For example, ya, sebagai contoh, Pak Budi sudah memberikan soal cerita di sini. Mary bought a designer handbag for $231 and a belt for $125. How much did she spend on both? Jadi Mary ini telah membeli tas desainer seharga $231 dan sabuk seharga $125. Berapa banyak yang harus dia keluarkan, uang yang harus dia keluarkan untuk kedua barang tersebut? Maka step 1 diketahuinya adalah bahwa ini kalau mengeluarkan uang untuk kedua barang tersebut berarti total cost, ya kan, harga seluruhnya. Maka we need to add 231 and 125. Jadi kita buat simbolnya dulu, ada 231 dan 125. Nah, ini dibagaimanakan? Langkah kedua, step 2, create mathematical sentence. Add. Nah, jadi kalau dibaca ini mathematical sentence, kalau dibaca 231 plus 125 equals bla 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 bla. Itu mathematical sentence. Step 3. Bagaimana stepnya? Yaitu langsung jawab. Kalau tadi step 2 itu ditanyakan, step 1 itu diketahui, step 2 itu jawab. Jawabnya use arrange summation way. Gunakanlah penjumlahan susun. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Step 1, write number as per the place value chart. Jadi kita tulis bilangan-bilangan itu sesuai dengan nilai tempatnya. Ya, kemarin sudah belajar nilai tempat, harus sudah tahu. Di sini 200 berarti ya 2 di 100, ya, place value-nya 100. 31, 3 itu adalah tens, dan 1 itu adalah ones, ya. Kemudian yang satunya lagi 125, berarti ones-nya itu termasuk 100, 2-nya adalah tens, 5-nya itu ones. Nah, ya. Plus, karena kan di sini juga plus, itu plus. Jangan lupa pakai simbol tambah. Step 2, add all digits. Jadi kita jumlahkan seluruh digit ini, ya, sesuai dengan place value-nya, starting from the ones places. Jadi kita awali dari nilai tempat satuan atau sebelah kanan. Jadi kita awali untuk menjumlahkan menggunakan arrange summation atau penjumlahan ini, awali dari paling kanan atau nilai tempat satuan, ya. Sekali lagi kita awali dari nilai tempat satuan. Dan hasilnya kalian sudah tahu, tinggal kalian jumlahkan sendiri. Use your fingers. 5 plus 1 is 6, 2 plus 3 is 5, 2 plus 1 is 3. Ya. This is answer. Jadi jawabannya adalah 356, ya. Jadi kalau Pak Bobi sambungkan dengan mathematical sentence ini, itu 231 plus 125 equals 356. This answer, oke? Nah, bagaimana sekarang kalau ada pertanyaan? Jika jumlah, ya, atau hasil dari penjumlahan dari digit-digit ini lebih dari 9, bagaimana caranya? Ya, tentunya kalian sudah tahu kalau ada matematika, tapi dalam math bagaimana? Yuk kita coba untuk menjumlahkan menggunakan range summation jika di sininya atau hasilnya lebih dari 9. Oke, jika tadi kita mengerjakan sebuah soal penambahan dengan arrange summation, hasil dari setiap place value-nya itu, ya, hasil penjumlahan dari setiap place value-nya itu kurang dari 9, ya. Nah, kalau sekarang kita akan menjumlahkan dengan arrange summation,
ya dengan penjumlahan bersusun, dan nilai hasil dari penjumlahan nilai-nilai tempatnya itu lebih dari 9 ya. Oke, kita ulangi lagi. Tadi itu adalah the numbers-nya 231 plus 125 ya. Jadi penjumlahan setiap nilai tempatnya itu tadi hasilnya adalah kurang dari 9 ya. Coba 1 plus 5 is 6, 3 plus 2 is 5, 2 plus 1 is 3. Nah, jadi setiap hasilnya itu kurang dari 9. Nah, bagaimana jika hasil dari penjumlahan setiap nilai tempat itu lebih dari 9 ya? Kita coba sekarang. I have a question. Nah, ini questionnya 231 plus 199. Nah, this is a mathematical sentence. Ini kalimat matematika. Kita gunakan arrange summation, susun. Langkah pertamanya tadi kita tulis bilangan-bilangan tersebut sesuai dengan nilai satuannya. Karena ini ada 3, berarti paling besar itu 100. Kemudian apalagi? Tens. Dan yang terakhir adalah ones. Simpan sesuai dengan nilai tempatnya. 2 in 100, 3 in tens, 1 in ones. Next, 199, 1 in 100, 9 in tens, and then 9 in tens, in ones. Then we add. How to fix that? Bagaimana kita menyelesaikan itu? Nah, sama. Step 2 adalah kita starting add from ones base value. Jadi kita awali dari nilai tempat satuan ya. 1 plus 9, 1 ditambah 9 adalah 10. Betul, 10 ya. 10. Nah, di sini tidak ditulis 10 langsung, tidak. Bagaimana cara menulisnya di sini? Yaitu kita uraikan terlebih dahulu tens ini ya, angka 10 ini atau bilangan 10 ini. Kita uraikan 0 dan 1. 0 ini adalah nilai tempatnya apa? 0 ini tidak adalah ones ya. Sekali lagi 0 ini adalah ones. Kalau 1 ini adalah tens ya. Betul sekali, tens. Ada ones sama tens. Yang ditulis di sini adalah yang ones ya, atau yang setiap sebelah kanan ya, paling ujung kanan. Itu ditulis di bawahnya baru ya, tidak ditulis 10 tapi yang paling kanan ditulisnya yaitu 0. Next, yang satunya kemana? Yang satu ini kita simpan di atas up 3 ya. Jadi kita tulis atau simpan di atas nilai tempat puluhan di atas angka 3 ya di sini. Kemudian bagaimana? Nah, kita pindah langsung ke tensnya. Awas, di sini sudah ada angka 1. Angka 1 ini harus dilibatkan dalam penjumlahannya. Jadi kalau kita jumlahkan, kita awali dari sini. 1 plus 3 is 4 ya. Kita satu-satu dulu. Kemudian 4 plus 9. 4 plus 9 is 13. Betul sekali. 13. Nah, yang ditulis di sini bukan 13. Namun kita uraikan kembali ya. Ingat di sini adalah tens ya. Kalau tadi ones tens. Artinya di sini juga 13 puluhan ya. 13 ini puluhan ya. Maka yang paling kanan juga adalah puluhan. 3 di sini adalah puluhan, bukan ones. Puluhan karena nilai tempatnya juga udah di puluhan ya, atau tens. Jadi 3 ini adalah nilai satuannya adalah nilai tempatnya adalah tens. Sedangkan 1 atau angka 1 ini, digit 1 ini adalah 100. Nah,
100 ya. Bagaimana cara menulisnya? Yang di sini apakah 13? Tidak. Tulislah yang paling kanan karena Bobby juga tadi ya. Ujung kanan atau right position. Right position. Jadi yang di sini adalah angka 3. Angka satunya kemana Pak Baby? Ini masuk ke nilai tempat 100. Nah begitu. Jadi setiap lebih dari 9 ya, lebih dari 9 atau big than 9 ya, lebih besar dari 9 itu kita simpan ke nilai tempat berikutnya. Angkanya itu disimpan di nilai tempat berikutnya gitu. Nah kita jumlahkanlah, kita pindah langsung ke 100 sekarang. Mulai dari yang paling atas ya di sini. Bukan dari 2, dari yang tadi disimpan, dari 13 disimpan di sini. 1 plus 2 is 3. 3 plus 1 is 4. Nah, kalau ini kan sudah tunggal, tidak lebih ya, tidak lebih dari 9 ya. Maka kita langsung tulis saja di sini. Gitu. Ya, understand? Jadi sekarang kalian sudah mengetahuinya kalau arrange summation, kalau penjualan bersusun nilai tempatnya itu nanti hasilnya itu lebih dari 9 ya, maka harus ada penyimpanan ke nilai tempat berikutnya. Jadi disimpan ke nilai tempat berikutnya. Oke? I hope all of you understand. Tolong belajar lagi dan belajar lagi. Tentunya kita harus trial and error. Artinya kita harus mencoba. Kalaupun gagal, coba lagi, gagal, coba lagi ya. Jangan sampai menyerah begitu saja. Oke, itu saja mungkin dari Pak Budi about materi edition. Bila ada yang ditanyakan silahkan tanyakan secara langsung melalui bunda wali kelasnya atau lebih langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.